Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di kelas sosiologi yang akan membahas tentang dinamika kelompok sosial. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model blended learning dengan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan, peserta didik dapat menentukan 1. Memahami pengertian dinamika kelompok sosial, mengklasifikasikan ciri-ciri dinamika kelompok sosial, menjelaskan proses dalam dinamika kelompok sosial. Hal itu dilakukan dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, jujur sebagai karakter positif serta dapat mengembangkan budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Pengertian dinamika kelompok sosial menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Red Benedict, yang kedua menurut Floydy. Menurut Red Benedict, persoalan yang dikaji dalam dinamika kelompok sosial ini ada kohesi, yaitu akan terlihat pada anggota dalam suatu kelompok. Yang kedua, motif atau dorongan, berkisar pada perhatian anggota terhadap kehidupan kelompok. Yang ketiga, struktur, terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, dan pembagian tugas. Yang kelima, pimpinan. Pimpinan sangat penting ada pada kehidupan kelompok sosial. Yang keenam, perkembangan kelompok dapat dilihat dari perubahan dalam kelompok, perpecahan kelompok, keinginan anggota untuk tetap berada di dalam kelompok. Yang menurut Floydy, yaitu dinamika kelompok ini merupakan analisis hubungan kelompok-kelompok sosial, di mana tingkah laku kelompok adalah hasil interaksi yang dinamis antara individu-individu dalam situasi sosial tertentu. Selanjutnya masuk kepada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, mempunyai motif yang sama antara individu dengan lainnya. Hal ini menyebabkan interaksi atau kerjasama sebagai pencapaian tujuan yang sama. Yang kedua, adanya interaksi yang berlainan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Akibatnya ditimbulkan ketergantungan serta rasa kecakapan individu yang terlambat. Yang ketiga, adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok dan penugasan yang jelas. Dan di sana terdiri dari peran serta kedudukan pada kelompoknya masing-masing. Yang keempat, yaitu adanya peneguhan norma, pedoman pada tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi pada suatu kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Proses dalam dinamika kelompok sosial. Bekerja dalam kelompok memang bukan satu-satunya cara agar dapat bekerja secara efektif. Bagi orang tertentu, kadang tidak memerlukan kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Namun, ada kalanya pekerjaan yang sifatnya justru lebih baik diselesaikan secara kerjasama. Ada beberapa pertimbangan seseorang bekerja sendiri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pertimbangan tersebut yaitu sifat pekerjaan yang lebih efektif bila diselesaikan sendiri, waktu mendesak, dan tanggung jawab serta sumbernya terbatas. Sedangkan seseorang memilih bekerja secara berkelompok dengan pertimbangan yang ada bisa manfaat yang diambil dari pekerjaan kelompok tersebut. Yang pertama yaitu resiko pekerjaan yang ditanggung bersama. Sumbernya yang dapat lebih banyak, terjadinya proses belajar dari anggota kelompok, kelemahan individu teratasi oleh kelompok, kemampuan memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan dapat lebih baik. Agar tujuan bersama dapat tercapai, maka kelompok tersebut harus bekerja secara efektif. Kelompok yang efektif adalah kelompok yang dapat memecahkan masalah secara bersama atau dapat mewujudkan suatu sasaran yang disetujui secara bersama. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang dinamika kelompok sosial yang telah membahas pengertian, ciri-ciri, dan proses. Selamat bertemu lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.